Selamat siang, saudara-saudara semua, teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun sekarang dalam kondisi dunia ini baru dalam kondisi dapat serangan wabah virus COVID-19, tapi mudah-mudahan keluarga besar UGM semuanya, termasuk Anda mahasiswa yang saya cintai, terbebas dari serangan virus ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, karena kita dalam kondisi yang harus WFH, work from home, praktikum kuliah tidak bisa diselenggarakan seperti biasanya. Tidak bisa tatap muka di kelas, juga tidak bisa melakukan praktikum di laboratorium. Oleh karenanya, saya Denny Pranowo dan teman-teman, ada Pak Robi, Mas Ega, Pak Timur, Pak Suboyo, dan teman-teman dari Laboratorium Kimia Organik khusus membuat video ini untuk Anda semua supaya bisa memahami prinsip kerja praktikum di Laboratorium Kimia Organik, sehingga masa yang seharusnya Anda lakukan praktikum di laboratorium bisa Anda saksikan video ini di rumah dan bisa memahami prinsip kerja praktikum secara daring, ya. Seharusnya untuk praktikum kimia organik 3 itu kan akan dilakukan 5 percobaan. Caranya adalah sintesis asam salisilat, kemudian analisis asam lemak dengan menggunakan kromatografi gas, analisis vitamin C dari sampel dengan menggunakan HPLC, kemudian juga analisis zat warna dari atau klorofil, kemudian yang terakhir itu adalah kinetika reaksi dengan menggunakan enzim lipase. Baik, pada kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana melakukan praktikum analisis asam lemak dengan menggunakan kromatografi gas. Tapi sebelumnya, karena kita praktikum di laboratorium menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan juga mungkin bahan yang beracun, maka sebelum praktikum kita harus menggunakan alat pelindung diri atau APD yang memadai, ya. Yang pertama yang harus kita gunakan adalah jas laboratorium, ya. Jas laboratorium akan saya gunakan dan tentu harus dikancingkan dengan rapi supaya kita bisa bekerja di laboratorium dengan nyaman. Yang kedua, kita harus menggunakan goggle, safety goggle, ya. Menggunakan safety goggle seperti ini. Jadi kita gunakan safety goggle, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah menggunakan kacamata bisa menggunakan kacamata, ya. Jangan sampai menggunakan kacamata plus goggle, nanti terlihat lucu, ya. Jadi salah satu saja. Tapi kalau tidak mengganggu, dua-duanya juga boleh, ya. Yang kedua, gunakanlah glove, ya. Ini glove. Nanti kita akan gunakan glove karena pada praktikum di laboratorium kimia organik kita sering menggunakan bahan-bahan misalnya NaOH, H2SO4. Kemudian juga kita menggunakan pelarut-pelarut organik yang kadang toksik. Oke, APD yang berikutnya yang perlu kita gunakan itu adalah masker, ya. Tapi tidak harus masker untuk kesehatan. Ya, yang penting masker lah. Bisa untuk menutup menutup atau mengamankan indera penciuman kita. Itu pun juga bisa juga masker-masker yang lain, tergantung tingkat bahaya dari bahan yang akan kita gunakan, ya. Nanti kita gunakan masker. Kemudian kenapa kita melakukan analisis lemak? Karena lemak itu merupakan senyawa yang non volatil. Nah, senyawa non volatil lemak itu dalam bentuk trigliserida dari gliserol dan asam-asam lemak, ya. Trigliserida itu non volatil.
juga merupakan senyawa yang nonpolar, larut di pelarut organik tapi tidak larut di senyawa-senyawa yang polar, air dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan dibikin turunannya, yaitu menjadi gliserol dan asam-asam lemak, maka asam lemak itu juga termasuk senyawa yang tidak volatil, sehingga tidak bisa dianalisis dengan menggunakan GC secara langsung. Maka dalam hal ini nanti lemak akan kita buat derivatnya dengan reaksi namanya reaksi transestrifikasi, dari ester menjadi ester yang lain, dari ester dengan asam lemak dan gliserol ya, triglida menjadi ester yang lain, yaitu akan kita ubah menjadi metil ester yang mempunyai volatilitas yang lebih tinggi, sehingga bisa dianalisis dengan menggunakan GC. Nah, kenapa kita perlu menganalisis lemak? Karena lemak di dalam asam lemak itu sangat beragam ya. Ada C12, 14, 16 ya, ada 18 stearat, oleat, linoleat dan sebagainya. Nah, itu bisa penting karena apa? Karena komposisi dari asam lemak yang berbeda itu menyebabkan sifat dari lemaknya berbeda, nilai nutrisinya berbeda dan sebagainya. Kalau kita lihat pada kemasan makanan dalam kemasan, misalnya di sini food label itu selalu ada lemak totalnya berapa, kemudian lemak-lemak yang lain berapa. Misalkan kemudian di kemasan di sini itu ada lemak total, kemudian kalau di produk susu itu ada EPA, DHA, omega 3 dan sebagainya. Itu merupakan asam-asam lemak yang penting bagi pertumbuhan dan bagi kesehatan ya. Nah, dari mana dia bisa menuliskan kadar-kadar lemak tadi? Itu dari proses analisis ya. Baik, nah bagaimana secara prinsip proses analisis asam lemak ini? Yaitu yang pertama kita melakukan derivatisasi lemak menjadi metil ester. Kemudian metil ester yang sudah kita peroleh kemudian kita analisis dengan menggunakan alat kromatografi gas atau kromatografi gas spektroskopi massal. Baik, alat yang akan digunakan yaitu sederhana karena kita hanya akan menganalisis secara kualitatif dan hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Karena sekali lagi fungsinya hanya untuk analisis dengan menggunakan GC. Nah, sampel yang akan diinjek atau dianalisis dengan GC itu hanya berkisar 0, sekian mikrometer sehingga 0, sekian mikroliter sehingga tidak perlu terlalu banyak. Oke, alat yang kita gunakan yang penting yang utama adalah tabung reaksi, kemudian gelas ukur, Becker glass, kemudian Erlenmeyer, kemudian ini adalah spet, sebenarnya bisa juga dengan menggunakan siring atau mikropipet ya. Dan ini pakai spet ya. Baik. Nah, itu tadi alat yang akan kita gunakan untuk praktikum analisis asam lemak. Nah, bahan yang kita gunakan, yang pertama bahan utamanya ini adalah minyak yang akan kita analisis kadar asam lemaknya berapa dan apa begitu ya. Tapi cenderungnya kalau praktikum ini secara kualitatif saja. Kemudian metanol yang nanti kita akan buat menjadi natrium metanolat yang kita reaksikan dengan NaOH ya. Kemudian heksan untuk mengekstrak, kemudian kloroform ya untuk sebagai pelarut, kemudian sodium atau natrium sulfat anhidrus itu digunakan untuk mengeringkan menghilangkan air sebelum dianalisis produk metil esternya itu sebelum dianalisis dengan menggunakan GC atau GCMS. Nah, berikutnya nanti juga kita akan menggunakan air yang nanti kita untuk dicampurkan dengan heksan untuk mengekstrak ya. Baik. Kemudian cara kerjanya adalah nanti kita akan mengambil 0,03 gram minyak
sekali lagi karena ini kualitatif dan hanya untuk analisis GC, sehingga kita hanya perlu produk yang sangat kecil jumlahnya, mungkin kurang dari 1 mili sudah bisa dianalisis. Jadi cukup 0,03 gram atau 30 mg minyak, kemudian nanti kita masukkan ke dalam beker glass ya, kemudian nanti kita tambahkan dengan menggunakan Erlenmeyer yang tadi, ini beker glass ya. Kemudian kita tambahkan 5 mili pelarut yang terdiri atas kloroform dan metanol dengan perbandingan 1:1, yaitu sebanyak 5 mili, jadi 2,5 mili kloroform, 2,5 mili metanol. Kemudian larutan nanti kita aduk. Setelah diaduk, kemudian nanti kita tambahkan dengan natrium metanolat yang nanti kita akan buat dulu sebelumnya, yaitu metanol kita tambah sebanyak 10 mili metanol, kita tambah sebanyak 0,2 gram NaOH ya. Itu nanti kita ambil 1 mili saja, kemudian nanti ditambahkan ke dalam campuran yang tadi kita sudah campurkan antara minyak, metanol dan kloroform. Oke, selanjutnya kemudian kita aduk ya dalam waktu yang cukup, misalkan bisa 30, bisa 15 menit, 30 menit, 1 jam dan seterusnya. Tapi kalau 1 jam terlalu lama barangkali ya. Kemudian setelah itu nanti kita hasilnya di dalam campuran itu nanti kita aduk, kemudian nanti akan terjadi reaksi antara natrium metanolat dengan minyak menghasilkan metil ester ya. Nah, metil ester yang kita peroleh dengan lemak sisa atau dengan reaktan-reaktan sisanya nanti kita pisahkan dengan menggunakan pelarut campuran antara heksan dengan air dengan perbandingan 2:1. Selanjutnya lapisan atas kita ambil ya, merupakan lapisan organiknya, jadi metil esternya ada di sana bersama dengan heksan. Kemudian nanti kita keringkan dengan menggunakan natrium sulfat anhidrous ya. Kemudian sudah selesai, mungkin kita saring kalau produknya banyak, kalau tidak banyak cukup nanti langsung kita pisahkan dengan cara dekantasi, kemudian dimasukkan dalam botol sampel, kemudian dianalisis dengan menggunakan GC atau GC-MS. Kira-kira seperti itu. Nah, lebih detail mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Baik, metode lebih detail saya akan jelaskan. Yang pertama, kita akan membuat larutan natrium metanolat dulu. Jadi di sini ada 0,2 gram natrium hidroksida atau NaOH. Nanti kita tambahkan, kita campurkan dengan 10 mili metanol ya, 10 mili metanol. Ini adalah metanol 10 mili. Kira-kira sekian. Oke. Kemudian kita akan tuangkan di dalam, kita ukur dengan menggunakan gelas ukur ya, sebanyak 10 mili ya, 4 ya. Oke, 10 mili. Kemudian kita campurkan atau kita reaksikan dengan natrium hidroksida ya. Jadi kita lakukan ini dulu. Kenapa? Karena memang melarutkan NaOH dengan menggunakan metanol itu memerlukan waktu cukup lama. Oke. Kemudian kita aduk dengan magnetic stirrer. Jangan lupa karena metanol itu volatil, mudah menguap, ini harus ditutup ya. Ini ya. Jadi kalau kita lihat tidak langsung larut ya, masih ada kristal NaOH-nya. Oke, sambil menunggu NaOH larut di dalam metanol, selanjutnya kita lanjutkan dengan mengukur atau membuat campuran antara minyak dengan kloroform dan metanol. Oke, caranya berikut ini. Nah, metanol
sebanyak 2,5 mili metanol. Oke, 2,5 mili metanol kita campurkan di dalam karena volumenya cukup kecil, jadi kita masukkan saja ke dalam tabung reaksi ya, 2,5 mili. Kemudian nanti kita letakkan di sini 2,5 mili. Kemudian ya kita tutup dulu supaya tidak menguap. Kemudian kloroform juga 2,5 mili. Jadi ini kita tuang dulu dalam beker supaya tidak tumpah ya, 2,5 mili. Oke, kemudian kita tambahkan, kita campurkan. Jadi ini sudah larutan campuran antara kloroform dengan metanol ya. Ini sebagai pelarutnya. Kemudian kita tambahkan minyak sebanyak 0,03 gram atau 30 miligram minyak. Ini kita ambil dulu. Jadi karena minyak ini viscous ya, kental sekali, jadi dan ini siringnya sangat kecil sehingga sangat lama ya. Oke, sudah terlihat. Jadi kita ambil, karena sekali lagi analisis kualitatif saja sehingga tidak perlu volume yang besar ya. Selain karena itu juga untuk supaya limbah yang kita hasilkan dari praktikum ini tidak banyak ya. Kemudian kita teteskan ke dalam campuran kloroform metanol itu cukup 4 tetes saja. Ini sudah 2 tetes, 3 tetes, kemudian 4 tetes. Kenapa cuman 4 tetes? Karena memang sudah diukur sebelumnya. Kira-kira 4 tetes itu sama dengan 0,03 gram atau 30 mg ya. Kemudian kita tutup, kemudian kita tambahkan dengan 1 mili larutan natrium metanolat. Oke, sekarang kita tambahkan, ini kita taruh sini dulu ya, kita taruh sini dulu. Kemudian larutan metanolat yang sudah larut, kemudian nanti kita tuang atau kita ambil, kita tuang dulu dalam beker. Ya, kita tuang dalam beker. Oke, kita tuang dalam beker. Kemudian kita ambil sebanyak 5 mili ya, sebanyak 5 mili kita ambil. Tapi magnetnya barangkali kita perlu ambil dulu. Ya, kita ambil, kemudian kita ukur sebanyak 5 mili. Oke, ini pas 5 mili larutan natrium metanolat. Kemudian kita campurkan ke dalam campuran antara kloroform, metanol dan 4 tetes minyak tadi ya. Kita masukkan dalam tabung reaksi. Nah, ini pas sekali ya. Pas. Hampir penuh maksud saya. Nah, ini minyaknya sangat sedikit sebenarnya. Kemudian nanti kita aduk saja dengan kasih air. Nah, ini sudah ada minyaknya, sudah terlihat
yang 4 tetes tadi itu bercampur dengan garam. Ini kita campurkan, kita aduk selama 15 menit. Kemudian nanti teman-teman bisa memvariasi menjadi 30 menit, kemudian 45 menit, mungkin 1 jam. Nanti kita bisa lihat perbedaannya itu berapa. Yang jelas kalau waktunya semakin lama, maka produk yang dihasilkan itu semakin banyak. Tentu ada waktu optimumnya ya. Jangan sampai Anda 1 hari misalnya itu tidak optimum, sudah lewat gitu ya, karena cuma 4 tetes atau sebanyak 3 mg saja, sehingga 1 jam saya pikir hampir semua minyak sudah teresterifikasi atau sudah tertransesterifikasi. Nah, kemudian setelah 15 menit, waktu berlalu begitu cepat, 15 menit, kemudian ini magnetic stirrer kita matikan dulu supaya tidak ada gerakan dari magnetic stirrer yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya kita ekstrak dengan menambahkan heksan air dengan perbandingan 2:1 ya. Jadi kita ekstrak magnetnya, kita ambil dulu ya, magnetnya kita ambil, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke, selanjutnya kita sampel hasil reaksi antara minyak dan natrium metanolat di dalam pelarut metanol kloroform tadi. Kita ambil 1 mili saja untuk kita ekstrak dengan campuran heksan aquades ya. Oke, ini kita pas. Oke ya, pas ya 1 mili, pas sekali 1 mili. Kemudian kita tuangkan dalam tabung reaksi. Oke, kemudian kita bisa tambahkan sekarang aquades sebanyak 3 mili. Oke, sekian ini 3 mili. Ya, sekarang larutan menjadi keruh ya, karena terjadi emulsi antara minyak sisa dengan air. Kemudian 1,5 mili heksan. Nah, ini heksan itu yang nanti dia akan melarutkan ester yang kita peroleh dari hasil reaksi. Heksan kita ukur 1,5 mili. Oke, 1,5 mili. Kemudian kita tambahkan di sini. Jangan lupa heksan kita tutup yang rapat karena senyawa yang sangat volatil dan harganya cukup tinggi ya. Kemudian ini heksan, ada lapisan heksan, ada 2 lapis heksan, kemudian ada emulsi minyak sisa, kemudian produk reaksi dan air ada di bagian bawah. Kemudian kita tutup dengan ibu jari, kemudian kita vortex supaya ini terjadi ekstraksi ya.
Saya pikir cukup. Ya, sekarang kita lihat. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian nanti ini akan terjadi proses pemisahan ya. Kemudian terjadi perubahan juga, yang tadinya keruh putih di bawah, emulsinya cukup banyak begitu. Kemudian ini terjadi dua lapisan, tapi di tengah itu ada barriernya ya, campuran. Yang di atas itu adalah heksan yang sudah mengekstrak metil ester yang tadi dihasilkan dari reaksi yang ada di bawah, kemudian terpisah di lapisan atas. Kemudian di lapisan bawah ini adalah lapisan air dengan kloroform, metanol sisa, dan beberapa senyawa yang lain yang mungkin juga ada sisa-sisa reaktan yang lain. Oke, nah selanjutnya nanti kita ambil bagian atas. Bisa dengan mengambil dengan menggunakan pipet. Kemudian nanti kita tampung di dalam tabung reaksi yang lain ya, kemudian kita tambahkan natrium sulfat anhidrous untuk pengeringan ya, proses pengikatan air yang mungkin masih ada di dalam sampel itu supaya kering. Oke, kita pindahkan di sini. Bisa kita pindahkan semuanya, bisa kita pindahkan sebagian, karena sekali lagi untuk injeksi di dalam GC itu cukup cuma 0, sekian mikroliter ya. Jadi ya, kalau kita mau hemat ya kita ambil semuanya, tapi memang perlu kehati-hatian. Saya pikir sekian saja. Oke. Nanti ini kita bisa biarkan dalam waktu yang cukup lama, juga nanti akan semakin terpisah karena mungkin ada heksan yang terjebak ya di dalam lapisan bawah ini. Tapi jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup, heksannya nanti habis menguap. Ini adalah lapisan heksan yang telah mengekstrak metil ester ya. Selanjutnya kita tambahkan natrium sulfat anhidrous. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Saya akan contohkan dulu, mungkin kalau ditambahkan sedikit bagaimana. Oke, tidak ada natrium sulfat anhidrous yang menempel di bagian bawah tabung reaksi, berarti itu kita menambahkan natrium sulfat anhidrousnya itu sudah cukup ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tempat sampel. Kemudian untuk memisahkan natrium sulfat anhidrous dengan padatannya, karena jumlahnya sedikit, maka kita bisa menggunakan centrifuge ya. Tapi sebelumnya kita mungkin bisa tutup dulu supaya tidak ada heksan. Nah, kalau Anda melakukan ekstraksi dalam jumlah banyak, mungkin bisa, atau bukan ekstraksi tetapi mereaksikan asam lemak dalam jumlah banyak, metil esternya cukup banyak sehingga ekstraknya juga volumenya cukup banyak, maka perlu dievaporasi ya. Jadi kalau untuk jumlah yang sekian, saya pikir tidak perlu dilakukan evaporasi. Mungkin bisa
taruh di ruangan saja, suhu ruangan, nanti heksan itu sudah menguap. Oke, ini kita dekantasi saja. Kemudian supaya tidak ada sisa kristal NaSO4 yang ada di dalam larutan ini, mungkin bisa kita lakukan sentrifugasi sebelum dianalisis dengan menggunakan GC. Sampel dalam tube ini adalah hasil hasil ekstraksi metil ester tadi dengan menggunakan larutan heksan yang sudah kita tambahkan dengan natrium sulfat anhidrus dan sudah kita pisahkan untuk lebih meyakinkan bahwa nanti heksan natrium sulfat anhidrus itu sudah tidak ada di dalam larutan, maka nanti kita sentrifugasi saja, kita kasih tanda. Ini adalah sampel kita yang kita kasih tanda. Kemudian yang ada tulisan merah ini adalah balance atau pembanding balance ya. Kemudian ini punya berat yang sama, punya volume yang sama. Kemudian kita masukkan dalam sentrifuge. Harus berhadapan ya, harus berhadapan antara sampel dan pemberat atau balance. Dan kita putar ke sentrifuge. Oke, cukup beberapa menit saja. Kemudian kita ambil sampel kita. Ya, kalau kita lihat di bagian bawah ternyata ada sebagian kecil kristal Na2SO4 yang masih ada di bagian bawah. Dan ini yang di atas itu adalah heksan yang mengandung metil ester hasil reaksi minyak dengan natrium metanolat. Ya, selanjutnya kita analisis dengan menggunakan GC. Nah, setelah kita sentrifuge ya, natrium sulfat anhidrus itu sudah mengendap, kemudian kita ambil larutannya saja, jangan sampai natrium sulfat anhidrusnya itu terbawa. Kemudian sampel kita analisis dengan menggunakan gas kromatografi ya. Alat gas kromatografi itu seperti ini ya. Alat gas kromatografi seperti ini. Jadi jantung GC itu ada di sini, yaitu ada di kolom. Dalam hal ini kolomnya adalah kolom kapiler RTX 5 yang di sana ada fasa diam berupa 5% divinil dan 95% dimetil polisiloksan ya. 5% divinil dan 95% dimetil polisiloksan. Oke. Nah, nanti kita akan injek sampel ke dalam injektor. Kemudian nanti oleh gas pembawa sampel itu akan diubah di dalam injektor itu dari fasa larutan menjadi gas. Kemudian gas dari sampel kita akan dibawa masuk ke kolom. Nah, di kolom ini terjadi proses pemisahan berdasarkan polaritas ya dan titik didih. Nanti kalau titik didih semuanya sudah berubah menjadi uap semuanya karena metil ester itu volatil lebih rendah daripada 250 derajat Celcius. Kemudian diubah menjadi gas di injektor. Kemudian semua gas tadi melewati kolom. Nah, di kolom itu terjadi pemisahan berdasarkan polaritas. Nah, prinsip kerja dari kromatografi gas atau kromatografi secara umum itu adalah proses pemisahan sampel berdasarkan perbedaan interaksi sampel atau senyawa dalam dua fasa yang berbeda, yaitu fasa
larutan atau fasa solvent, dan yang kedua adalah fasa atau yang disebut sebagai fasa gerak, dan yang kedua adalah dengan fasa diam atau mobile phase dan stationary phase ya. Gitu. Nah, bagaimana hasilnya? Nanti kita akan lihat dari hasil GC-nya. Nanti Anda bisa menganalisis hasil GC berupa kromatogram dari metil ester yang sudah kita buat tadi. Nah, ini sampel sudah siap untuk dianalisis. Setelah pelarutnya kita evaporasi atau kita uapkan, sampel sudah siap dianalisis. Nah, ini akan dianalisis oleh ahlinya ya. Saya nggak bisa mengoperasikan GC-nya, harus ahli atau harus orang yang terlatih nih. Dalam hal ini adalah Pak Timur yang akan menganalisis dengan alat GC. Kemudian ya, tekniknya bagaimana secara detail tentu teman-teman besok bisa ikut pelatihan instrumen ya. Bagaimana menganalisis, bagaimana mengoperasikan GC untuk analisis berbagai macam sampel yang volatil. Silakan Mas Timur, tolong dianalisis. Ini sampel dimasukkan ke dalam vial, kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam auto injektor. Nah, software di software GC diatur nama sampel, kemudian metode dan sebagainya. Nah, selanjutnya setelah di-okekan agak di start ya, setelah setting alat selesai, Anda siap kemudian start, maka sampel akan diambil oleh injektor, oleh siring ya, dalam auto injektor. Kemudian akan dimasukkan sampel tersebut ke dalam injektor, kemudian akan diubah menjadi fasa gas, kemudian sampel itu akan dipisahkan di dalam kolom. Nah, dari panel ini kita bisa melihat berapa waktu yang diperlukan, berapa suhunya, suhu kolom, suhu